Itu juga kemudahan-kemudahan akses masih tetap diberikan kepada aktivitas masyarakat dengan memperhatikan social distancing dan physical distancing. Kemudian juga dalam beberapa hal kemungkinan akan ada penegakan hukum dari aparat yang berwenang. Namun demikian, kita sangat berharap bahwa pendekatannya adalah pendekatan kedisiplinan. Pendekatannya adalah pendekatan kesadaran kolektif untuk bisa memahami kenapa pemerintah melakukan berbagai macam hal untuk melakukan pembatasan terhadap kegiatan masyarakat. Kemudian yang kedua, Bapak Presiden juga meminta kepada gugus tugas beserta dengan Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan kemampuan rapid test. Memang kita sadari bahwa tidak mudah ternyata untuk mendapatkan alat peralatan yang berhubungan dengan rapid test karena dengan semakin banyaknya negara-negara terdampak, bahkan negara-negara besar sekalipun, semua negara berebutan untuk mendapatkan alat-alat yang berhubungan dengan penanganan COVID-19 ini. Kemudian juga Pak Presiden menegaskan ulang tentang prioritas terhadap siapa yang harus melaksanakan rapid test. Yang pertama adalah dokter, para perawat dan keluarga mereka, serta masyarakat yang terdampak langsung atau berpotensi terdampak dari COVID-19 ini. Kemudian juga selanjutnya, Bapak Presiden memerintahkan agar laboratorium meningkatkan kemampuannya untuk melakukan pemeriksaan, baik dengan cara PCR dan juga dengan teknik-teknik lainnya, dengan metode BSL-3, dan kami gugus tugas beberapa hari yang lalu telah mengundang Kepala Eijkman untuk menerima bantuan dana sebesar 14 miliar rupiah yang diharapkan lembaga Eijkman bisa sesegera mungkin meningkatkan kemampuannya dalam pemeriksaan. Kemudian yang selanjutnya adalah masalah APD. APD bukan hanya masalah domestik kita, tetapi APD menjadi masalah global hari ini. Ada negara yang mengambil alih sebuah proses pemberangkatan APD dari satu tempat ke tempat lain. Tetapi alhamdulillah berkat kerjasama dari sejumlah pihak, baik perguruan tinggi, Kementerian Kesehatan, dan para peneliti kita, kemungkinan besar pada periode yang akan datang kita akan bisa memproduksi APD dengan bahan baku lokal yang telah mendapatkan sertifikasi dari WHO, sehingga ketergantungan kita untuk mendapatkan bahan baku APD dari luar negeri akan bisa teratasi. Sejauh ini sampai dengan jam sekarang, gugus tugas telah menerima sebanyak 570.000 APD dan telah terdistribusi sebanyak 390.000 APD ke seluruh daerah. Adapun yang terakhir tiba siang ini sebanyak 105.000, dan ini pun akan segera kita prioritaskan untuk didistribusikan, terutama kepada rumah sakit yang ada di daerah-daerah yang terdampak. Kemudian juga kami mengajak kawan-kawan media untuk bisa membantu mengontrol, mengawasi proses pendistribusian APD ke seluruh rumah sakit, termasuk juga rumah sakit yang selama ini tidak melakukan kegiatan terhadap COVID, tetapi ternyata dokter-dokternya ada yang terpapar bahkan sampai meninggal dunia, termasuk juga para dokter gigi dan juga dokter-dokter seperti PHT. Oleh karenanya, pengadaan APD menjadi sangat prioritas, bukan hanya kepada para dokter yang berada di garis depan untuk melayani pasien COVID, tetapi semua dokter, karena ternyata pasien yang diperiksa bukan COVID pun bisa jadi sebagai carrier, sebagai pembawa virus, walaupun sudah beberapa kali diingatkan melalui ID untuk waspada. Kemudian selanjutnya, berdasarkan laporan Bapak Menteri Kesehatan kepada Bapak Presiden pada saat atas tadi,
telah terdaftar sekitar 15 juta pelanggan telemedicine. Ini telah sangat membantu berkurangnya jumlah pasien yang datang ke rumah sakit. Nah, kami juga berharap bahwa program dengan metode telemedicine ini bisa menjadi program prioritas nasional, sehingga tidak banyak masyarakat yang berdatangan ke rumah sakit. Cukup dengan menghubungi beberapa platform dari sejumlah unicorn yang sudah ada, seperti Halodoc, Halodokter, SehatQ, Klik Dokter, YesDoc, Dokter Sehat, Sehatpedia, Maudoc, dan lain sebagainya. Dengan metode seperti ini, masyarakat mampu berobat secara online dan bisa mendapatkan jenis obat yang dibutuhkan sesuai dengan nasihat dokter. Termasuk juga atas saran dan nasihat dari dokter, para warga mampu mengisolasi diri secara mandiri, kemudian memberikan arahan-arahan, panduan-panduan apa yang harus dilakukan, seperti halnya harus memakan makanan yang bergizi, cukup istirahat, pikirannya tidak boleh kalut, tidak boleh panik, hati harus gembira, harus optimis, dan sebagainya. Ini sangat memberikan bantuan kepada masyarakat kita karena ada dua poin di sini dalam menghadapi COVID-19, yaitu masalah medis dan masalah psikologis. Kalau masalah psikologis ini bisa kita jaga, maka imunitas bangsa kita akan kuat, dan dengan imunitas tubuh yang bagus akan membuat masyarakat menjadi lebih kuat menghadapi virus COVID-19 ini. Kemudian selanjutnya menyangkut masalah masker. Bapak Presiden telah memerintahkan tentang penggunaan masker sesuai dengan anjuran dari WHO. Beberapa waktu sebelumnya WHO mengatakan yang menggunakan masker hanya orang yang sakit saja. Ternyata sekarang ada anjuran baru, semua warga diharapkan bisa menggunakan masker, terutama di tempat-tempat umum. Demikian juga himbauannya adalah masker medis hanya digunakan oleh dokter dan perawat atau pihak-pihak yang berada di garis terdepan. Sementara masyarakat umum bisa menggunakan masker dari bahan kain dan bahan-bahan lainnya yang intinya adalah pada saat berkomunikasi tidak terjadi percikan dari air liur saat berbicara. Kemudian juga Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Menteri Sosial telah melaporkan kepada Bapak Presiden dalam waktu dekat ini ada sebanyak 200.000 paket sembako yang akan didistribusikan ke wilayah Jabodetabek. Ini di luar dari program Social Safety Net. Dengan demikian, gugus tugas akan berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi DKI dan juga Jawa Barat serta Banten. Kita harapkan keterlibatan dari unsur-unsur yang ada di depan, terutama kepala desa atau lurah, termasuk RT RW, untuk kiranya bisa memberikan masukan siapa masyarakat yang perlu mendapatkan prioritas. Kemudian juga menyangkut masalah isolasi mandiri yang menjadi prioritas kita hari ini kepada masyarakat yang sudah terlanjur kembali ke kampung, apakah karena mudik atau karena sudah kehilangan pekerjaan di kota dan tidak mungkin lagi bertahan di kota karena tidak memiliki kemampuan untuk hidup di kota. Mereka wajib untuk melakukan isolasi mandiri. Beberapa desa, RT dan RW telah melakukan inisiatif yang sangat baik, menyiapkan rumah warga, menyiapkan sekolah, menyiapkan balai desa, dan juga tempat-tempat yang ada di desa, di kelurahan untuk menampung. Ini menunjukkan sebuah perilaku gotong royong yang sangat baik. Walaupun pemerintah Provinsi Kabupaten Kota tidak secara langsung memberikan bantuan, tetapi semangat gotong royong bisa menjadi ujung tombak bagi kita dalam mencegah terjadinya penularan terhadap masyarakat yang ada di desa. Kemudian
Bapak Menteri Hukum dan HAM tadi juga telah menyampaikan bahwa mereka yang menimbun barang-barang dan obat-obatan ini bisa dikenai pidana. Demikian juga Bapak Menko Polhukam telah memberikan harapan kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk bisa lebih tegas, dan ini sudah sebagian dilaksanakan. Kalau ada polisi yang melarang, maka itu adalah kewajiban polisi. Tetapi kalau ada rakyat masyarakat yang melawan polisi, maka bisa dikenain sanksi pidana. Kemudian untuk ventilator, beberapa perguruan tinggi seperti UI, ITB, dan sejumlah perguruan tinggi lainnya sedang melakukan riset untuk ventilator yang kiranya bisa membantu rumah sakit. Dan gugus tugas akan mendukung penuh manakala ventilator yang diproduksi secara lokal ini dapat dioperasionalkan, tentunya sesuai dengan ketentuan dan standar kesehatan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian menyangkut masalah pekerja migran Indonesia, ABK, jamaah tabligh, Bapak Presiden menekankan pentingnya kerjasama pusat dan daerah untuk bisa melakukan pendataan yang baik dan juga melakukan isolasi mandiri bagi mereka yang baru tiba dari berbagai daerah, terutama di luar negeri. Seperti halnya yang akan datang itu ke Bali, kemudian ke Provinsi Riau, ke Provinsi Kepri, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Utara. Kemudian, rekan-rekan wartawan sekalian, pentingnya kita sekarang ini ke depan untuk melakukan pemisahan antara kelompok rentan. Kelompok rentan di sini adalah usia lanjut. Di berbagai negara, sebagian besar yang wafat itu adalah yang berusia di atas 60 tahun. Demikian juga kelompok rentan lainnya adalah mereka yang memiliki penyakit penyerta. Oleh karenanya, sekali lagi, dibutuhkan kesadaran dari kita semua, terutama kalangan muda yang sehat, untuk tidak berdekatan dengan kelompok rentan ini. Kita sehat, tetapi sebenarnya kita tidak tahu apakah status kita positif atau negatif. Ketika status kita positif, kita tidak mampu mengontrol diri, maka kita bisa menjadi pembawa maut bagi saudara kita yang lain. Oleh karenanya, pemberitahuan dengan berbagai cara untuk tidak mendekatkan diri kepada keluarga kita yang berusia lanjut harus menjadi prioritas. Bukan hanya di area publik, tetapi juga di dalam rumah untuk tetap memperhatikan masalah physical distancing. Kemudian selanjutnya, Bapak Presiden tadi telah mendapatkan laporan dari Bapak Kemenkominfo tentang saran wartawan daerah yang mungkin perlu mendapatkan insentif dari pemerintah. Bapak Presiden tadi menugaskan Kapolri, mudah-mudahan nanti Bapak Kapolri bisa membantu untuk mencarikan solusinya. Kemudian juga untuk relawan sudah terdaftar lebih dari 15.000 relawan, kemudian hampir 3.000 relawan medis. Ini nanti kita alokasikan, kita prioritaskan kepada daerah-daerah yang memang mengalami kekurangan tenaga dokter. Kemudian yang terakhir, dari data tadi yang dilaporkan oleh Bapak Menkominfo, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, sebagai pelaksana tugas Menteri Perhubungan, bahwa dari data yang berhasil dikumpulkan 56% masyarakat sudah sadar, sudah tahu tentang bahaya COVID-19, dan 56% menyatakan diri tidak akan mudik. Kemudian 37% belum mudik, sedangkan 7% sudah mudik. Nah, bagi yang sudah terlanjur mudik, kita sarankan kepada pimpinan di daerah untuk memanfaatkan kehadiran para saudara kita yang kehilangan pekerjaan, terutama dari kota besar,
fokus kepada program pertanian, kemudian juga peternakan, perikanan budidaya, dan juga program-program yang bisa meningkatkan ketahanan pangan nasional. Saya rasa itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan kepada protokol Birokes Media Istana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Doni, saya Bayu dari Harian Jawa Pos Pak. Bapak, saya ada beberapa hal yang nggak dikonfirmasikan Pak. Yang pertama berkaitan dengan pembatasan sosial berskala besar Pak. Ini apakah sudah ada keputusan daerah mana saja yang akan diberlakukan PSBB dan mulai kapan? Karena info yang kami dapat beberapa daerah sudah mengajukan itu Pak, seperti DKI, Jawa Barat maupun di Tegal misalnya juga Lamongan. Yang berikutnya tadi Presiden membahas juga soal realokasi anggaran APBD Pak untuk penanganan COVID-19. Nah, apakah dalam ratas tadi juga diputuskan berapa besaran minimum yang harus dialokasikan Pemda begitu Pak, dan apa sanksi bagi Pemda yang tidak melaksanakan hal itu? Lalu yang terakhir berkaitan dengan antisipasi pemudik, tadi Pak Doni menyampaikan di sejumlah desa sudah mulai ada gerakan gotong royong menyediakan rumah warga dan sejenisnya. Tapi untuk persiapan dari Pemdanya sendiri Pak, mungkin bisa diupdate apakah memang semua Pemda minimal se-Jawa saja, se-Jawa Bali, apakah memang sudah menyiapkan tempat karantina khusus di daerahnya masing-masing Pak untuk menyambut pemudik baik yang terlanjur mudik ini maupun yang nanti mungkin pulang dari luar negeri dan sejenisnya. Itu saja Pak. Terima kasih. Selamat siang. Ada yang lain? Ada apa? Sanksi untuk daerah yang lain ini? Enggak ada ya? Hanya akan ada dan kawan-kawan wartawan sekalian, yang pertama tentang pembatasan sosial berskala besar. Sudah ada beberapa daerah yang mengajukan usulan kepada Menteri Kesehatan. Kemarin siang Bapak Menteri Kesehatan bersama tim dan kami juga dari gugus tugas bersama tim telah berdiskusi tentang apa yang harus kita lakukan setelah mendapatkan surat permohonan dari daerah yang mengajukan. Nah, kami dari gugus tugas kemarin juga telah membuat surat kepada Bapak Menteri Kesehatan agar para daerah yang telah mengajukan usulan untuk mendapatkan izin pembatasan sosial berskala besar ini melengkapi dengan rencana aksinya dan juga membuat rencana tentang kesiapannya, sehingga diharapkan ketika daerah sudah memulai program ini bahwa semuanya bisa